Di awal tahun banyak emiten yang mencatatkan kenaikan bahkan all time high, bahkan baru 1 minggu perdagangan di tahun 2026 beberapa emiten sudah mencatatkan kenaikan hingga 100%. Nah, salah satunya ini berada di emiten-emiten asuransi. Ada apa ya di emiten asuransi? Kalau teman-teman perhatikan ternyata ada peraturan baru ya dari OJK bahwa beberapa emiten itu diwajibkan harus menaikkan modal inti. Jadi bukan hanya perbankan KBMI satu saja, tapi ternyata asuransi dan juga reasuransi juga harus wajib nih. Nah, kalau teman-teman melihat berdasarkan peraturan POJK nomor 23 tahun 2023 itu ada kewajiban yang memang harus dijalankan di 1 Januari 2026 dan akhirnya ini menjadi kontribusi kenaikan harga saham di sektor asuransi. Mungkin sebelum membahas emitennya kita cek dulu secara regulasinya. Nah, kalau teman-teman lihat tadi seperti yang saya sebutkan bahwa POJK nomor 23 tahun 2023 di mana OJK ini mewajibkan untuk penyesuaian permodalan ya bagi perusahaan asuransi yang memang dilakukan dalam 2 tahap dan ini berlaku sudah mulai di 2026 ya. Kalau kita lihat sampai nanti di tahun 2028. Tahap 1 penyesuaian modal per 31 Desember 2026 di mana perusahaan asuransi konvensional itu minimal modalnya harus 250 miliar. Ternyata banyak emiten yang sudah TBK modalnya itu masih di bawah 250 miliar. Kemudian untuk reasuransi yang konvensional itu 500 miliar minimal, untuk yang asuransi syariah minimal 100 miliar, reasuransi syariah minimal 200 miliar rupiah. Kemudian untuk tahap 2 penyesuaian modal per 31 Desember 2028 di sini ada 2 skala ya, jadi ada KPPE 1 dan juga ada KPPE 2. Nah, kalau untuk KPPE 1 itu skala usahanya dia lebih kecil, itu perusahaan asuransinya minimal 500 miliar, untuk reasuransi minimal 1 triliun, untuk asuransi yang syariah, tadi yang di atas itu konvensional minimal 200 miliar, untuk reasuransi syariah minimal 400 miliar. Untuk KPPE 2 ini skalanya lebih besar ya usahanya, untuk yang asuransi konvensional minimal 1 triliun, untuk yang reasuransi konvensional minimal 2 triliun, untuk asuransi yang syariah minimal 500 miliar, dan reasuransi syariah minimal 1 triliun rupiah. Nah, kita mungkin lanjut ke emitennya. Jadi ternyata ada 3 emiten yang memang memiliki ekuitas atau modal di bawah minimum yang sudah disyaratkan yang akan berlaku di tahun 2026. Siapa aja? Yuk kita lihat. Nah, di sini emitennya itu ada 3, ada YOI, ada AHAP, ada FINS. Ini 3-tiganya hari ini melesatnya cukup kencang ya. Bahkan di pekan kemarin juga sudah melesat cukup signifikan, bahkan ada yang mencatatkan kenaikan dalam seminggu itu sudah 100%. Nah, kalau kita lihat modalnya untuk YOI sendiri ini 205,23 miliar, ini per September 2025. Kita pakai keuangan kuartal 3. Untuk AHAP sendiri 215,51 miliar, untuk FINS 218,76 miliar rupiah. Nah, pertanyaannya bagaimana emiten-emiten ini harus mencapai target modal yang memang ditentukan oleh OJK? Tentu saja harus melakukan injek modal atau beberapa aksi-aksi korporasi, salah satunya bisa private placement, bisa right issue. Nah, di sini sudah kita proyeksikan apa saja sih yang akan dilakukan oleh 3 emiten ini. Untuk dari segi strategi pemenuhan ekuitas, untuk FINS berencana mungkin nanti private placement, AHAP, right issue, tapi masih dalam kajian. Untuk YOI ini pertumbuhannya mungkin organik. Jadi kalau pertumbuhan organik ini maksudnya adalah dia fokus ya terhadap kayak peningkatan laba bersih dan juga menunda pembagian dividen. Jadi modalnya ini masih utuh gitu ya. Kemudian dalam kondisi labanya FINS secara TTM per kuartal 3 kemarin itu 9 miliar, untuk AHAP masih rugi, untuk YOI masih berpotensi ada laba yang cukup stabil. Untuk proyeksi kontribusi labanya, FINS dalam 2 tahun ke depan sekitar 18 miliar, AHAP belum kelihatan ya karena memang masih merugi. Untuk YOI sendiri di tahun 2025 estimasi 30 miliar, 2026 20 miliar rupiah. Untuk ekuitas terakhir, kalau FINS ini belum capai minimum ya AHAP, per November sudah 204,69 miliar, untuk YOI sudah mendekati kecukupan modalnya. Kemudian untuk kebutuhan tambah modal FINS ini sekitar 45 miliar, AHAP belum final ya. Untuk YOI sendiri
dapat dipenuhi. Kemudian untuk rencana aksi korporasinya nanti Vince private placement sekitar 146 juta saham, sekitar 10%. Untuk AHAP right isunya masih opsi ya, memang masih dalam perbincangan. Untuk YOI sendiri belum kelihatan. Untuk potensi dilusinya Vince sekitar 9,09%. AHAP belum dihitung ya karena masih dalam kajian. Untuk YOI belum bisa dihitung juga karena belum kelihatan apakah dia akan right issue atau private placement atau pertumbuhan dari laba dan juga dividen. Untuk isu utamanya Vince labanya terbatas. Untuk AHAP klaimnya naik tapi dari sisi revenue-nya masih turun. Untuk YOI belum kelihatan ya. Untuk dari PSAK 117 ya Vince belum disebutkan, tapi kalau AHAP sudah berlaku di 31 Desember 2025 dan YOI belum disebutkan. Nah, mungkin kita akan bergeser secara skenario bagaimana penambahan modal inti di tahap 1 untuk 3 emiten tersebut. Nah, jadi tadi ekuitas terakhir Vince 218 miliar per September 2025, kebutuhan tambahan modalnya sekitar 32 miliar. Nah, kemampuannya melalui jalur organik gitu ya, ini cukup rendah ya karena labanya sekitar 9 miliar rupiah. Jadi aksi korporasinya nanti kemungkinan akan private placement hingga 10% modal disetor. Untuk catatan utamanya organik sebenarnya nggak cukup ya. Jadi dari penambahan laba, dari pengurangan dividen itu masih kurang, jadi perlu dilakukan namanya private placement. Untuk AHAP sendiri per November ekuitasnya 204,69 miliar, kebutuhan modalnya kurang lebih 45 miliar ya. Untuk kemampuan jalur organiknya masih cukup rendah karena tadi kinerja keuangannya masih rugi. Jadi dia butuh right issue, tapi ini masih planning ya, masih rencana dalam perseroan. Jadi tergantung dari hasil audit dari PSAK 117. Untuk YOI sendiri per September kemarin modalnya sudah 205 miliar, butuh modal tambahan sekitar 45 miliar. Jadi masih memungkinkan dari laba per September kurang lebih 18,5 miliar. Jadi aksi korporasinya memang opsional ya, jadi nggak perlu right issue private placement, dari penambahan laba harusnya sudah bisa cukup gitu ya. Target bisa dikejar lewat laba tahun 2025 kemarin sampai closing dan juga tahun 2026. Tapi tetap punya resiko karena kita nggak tahu di ekonomi di tahun 2026 bagaimana. Kemudian mungkin kita cek nih pergerakan harga sahamnya yang mana yang kenaikannya paling pucuk. Nah, untuk AHAP, Vince dan juga YOI kalau kita lihat kinerjanya dalam 1 minggu ini cukup baik ya, bahkan dalam hari kemarin ini come date di 5 Januari sehari mereka udah kompak arah ya, 35%, YOI hampir 30%. Seminggu kurang lebih juga kenaikannya sudah menyentuh hampir 50%, bahkan 1 bulan terakhir di atas 50%. Setahun mencatatkan bahkan ada yang beggar nih, Vince. AHAP juga udah beggar ya karena hari ini juga mencatatkan arah bahkan menyentuh level Rp200 per lembar saham. Nah, teman-teman sudah bisa melihat ternyata peraturan POJK ini menjadi kabar baik ya, terutama untuk emiten-emiten asuransi dan juga reasuransi yang sudah publik atau go publik di Bursa Efek Indonesia, tapi perlu diwaspadai, harus dicek lagi mana yang masih murah dan juga mana kontribusi asuransinya yang memang cukup signifikan terhadap pendapatan, karena tadi masih ada yang rugi. Disclaimer on, jangan lupa untuk dianalisa ulang.